Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam yang kita ucapkan pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban salamnya luar biasa. Antusias. Semoga Allah mendengarnya, diaminkan oleh para malaikat. Amin ya rabbal. Karena cukup ya Bapak Ibu. Assalam, dapat keselamatan, kesejahteraan, warahmatullah, tiket surga, wabarakatuh. Maka dahulu para sahabat, mereka tidak terpisah satu tembok, tidak terpisah satu pohon, ketemu assalamualaikum lagi, ketemu assalamualaikum, agar mendapatkan doa dengan harapan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian sahabat ada yang dikunjungi rumahnya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Waalaikum. Ya. Dari dalam dia udah jawab, tapi jawabnya apa? Lirih, nggak terdengar sampai keluar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Lagi nyontain Bu ya. Semangat nih Jamaah Huda, semangat luar biasa. Waalaikumsalam di dalam. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Adabnya kalau udah salam 3 kali, kita tinggalkan. Pas Nabi SAW meninggalkan rumahnya, pergi, didatangi sama sahabat itu. Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi aku mendengar salammu dan aku tidak menjawab secara keras. Aku ingin mendapatkan 3 doa keselamatan darimu. Banyak Bapak Ibu hadirin sekalian, amal-amal yang kecil yang kita anggap sebagai sesuatu amal yang biasa aja. Padahal terkadang dari hal-hal kecil inilah kita mendapatkan keberkahan, keselamatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga saya salam kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berharap dari sekian ratus orang ini, kata para ulama, tidaklah 40 mukmin berkumpul kecuali 1 di antaranya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini berapa nih? Semuanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dibangunkan pagi ini. Kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan iman dan Islam. Kalau kita nggak diberikan iman dan Islam, mungkin kalau kita lahir di Israel nggak tahu Pak ya. Mungkin hari ini kita masih membantai bayi-bayi yang tidak bersalah, perempuan-perempuan yang lemah, orang-orang tua yang sudah tidak sanggup melawan. Jangan-jangan Israel itu terkena toksiknya Fir'aun kali Pak ya. Karena kan mereka dulu digituin. Itu bahayanya hidup di lingkungan yang tidak baik. Karena dulu mereka pernah beratus-ratus tahun dijajah oleh Fir'aun. Itu titisan-titisan Fir'aunnya itu apa? Ada. Padahal mereka anak Nabi. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini Allah bangunkan kita, Allah berikan segala macam nikmat, sehingga dengan itu semua kita bisa berkumpul. Terlebih bukan hanya sholat subuh, tapi kita didudukkan oleh Allah SWT, diberikan taufik untuk bisa memperdalam keilmuan agama kita. Semoga apa yang kita kaji pagi hari ini menjadi perubahan kehidupan yang luar biasa, menjadi perbaikan zahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan sahabatnya. Baik. Apa kabarnya semua Bapak Ibu sekalian? Rindu ya, udah berapa bulan nih saya enggak. Terakhir Jumatan. Pak Ketua mana Pak Ketua? Enggak ada. Lagi ke Tasik, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya ya. Ini kajian sampai jam berapa, Pak Agus? Pak In? Jam 6 paling akhir ya? Jam 6 paling akhir ya? Baik. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Apa yang paling kita harapkan menghadirkan keajaiban di dalam kehidupan kita? Kira-kira apa yang paling kita harapkan? Dari semua yang kita punya, Bapak Ibu sekalian, apa yang paling kita harapkan menghadirkan keajaiban-keajaiban dalam hidup? Apa kira-kira Pak Agus?
Apakah hubungan kita sama bos? Apakah kita menjadi tangan kanannya menteri? Apakah karena kita punya tambang? Apakah kita karena jadi ketua DKM? Nah, yang bisa jawab, gratis umroh Bapak Ibu. Tapi ketemunya nanti di depan Ka'bah sama saya. Ini bukan promosi, ini iklan aja. Ini apa? Iklan. Jadi saya sekarang dipercaya menjadi direktur marketing travel umroh, namanya kita Azura Travel, silakan di follow. Insyaallah kita ada keberangkatan di Juli nanti, di Agustus 15 atau 15 September. Direkturnya kawan saya sekaligus guru saya, Ustadz Sunardi Badruzaman. Pernah ngundang Ustadz Sunardi? Belum ya? Nah, beliau juga salah satu pimpinan pondok di Darul Amanah di Ujung Berung. Insya Allah kita akan ada keberangkatan, termasuk program spesial kita, apa yang ingin kita kaji hari ini, yaitu dari pertanyaan saya ini. Baik Bapak Ibu, kembali, apa yang paling kita harapkan keajaiban dari sesuatu yang kita punya, yang dengan keajaiban itu kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup, dan itu dulu yang dilakukan oleh para sahabat. Kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Ustaz Ade apa? Ustaz Ade. Keselamatan Pak ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu punya sesuatu yang sangat ajaib. Sesuatu yang menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang menjadi pegangan hidup para sahabat. Sesuatu yang dapat merubah dunia. Sesuatu yang dapat merubah gelap menjadi terang, buntu menjadi ada jalan, kesulitan-kesulitan menemukan pintu kemudahannya. Apa Bapak Ibu? Hal itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Ada berapa fungsi Al-Quran yang disebut di dalam Al-Quran sendiri? Sehingga tadi tuh saya sebutkan bisa menjadi solusi, bisa menjadi penerang dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 14 Pak. Ada berapa Bu? Ada 14 fungsi Quran yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran bisa berfungsi sebagai hudan. Sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk. Kita mau jadi direktur marketing Pak, kira-kira ada nggak petunjuk marketing di Quran? Ada Pak? Ada. Yang mana ayatnya Pak? Yang penting ada Pak ya. Kita kan sering dengar ya Bapak Ibu sekalian, bahwa di Quran ada ilmu politik, ada ilmu astronomi, ada ilmu biologi, ada ilmu fisika, ada ilmu marketing, ada ilmu parenting, ada ilmu motivasi, ada rumus sukses, tokoh sukses, rumus gagal, tokoh gagal. Pertanyaannya, udah pernah belum kita menyelami itu semua? Sudah belum kita ketika ingin melangkah apapun dalam hidup ini, kita buka dulu Qur'annya di mana ini yang bercerita tentang itu. Saya terheran-heran Pak, kemarin saya mentadaburi ayat, saya berkontemplasi, merenungi makna ayat di Al-Baqarah ayat 63 Pak. Ada yang bawa handphone? Silakan dibuka coba. Ya. Al-Baqarah ayat 63. Ya. Yang punya coba boleh dilihat, kita baca. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Artinya,
Dan ingatlah ketika aku mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dengan kalian Bani Israel, dan aku angkat di atas kalian sebuah gunung, ya. Karena orang Bani Israel ini dikasih perjanjian, dikasih kitab Taurat, mereka nggak mau menjalankan, Pak. Nabi Musa turun dari Bukit Tursina, 40 hari bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala, turun bawa Taurat. Kata Nabi Musa alaihissalam, ini Allah memberikan pesan kepadaku untuk kalian amalkan. Kata mereka, enggak. Ya. Kami tidak akan pernah percaya apa yang kau sampaikan sampai Allah sendiri yang bilang sama kami. Sambar geledek, Pak, meninggal dunia. Itu di dalam tafsir Qurtubi saya baca. Kemudian sama Allah Subhanahu wa taala dihidupkan lagi mereka ini semua. Diberi pintu taubat. Berarti ada nggak, Pak, mati suri? Kalau di Quran ini ada mati suri, Pak. Udah meninggal, kemudian Allah hidupkan kembali. Tapi kalau zaman sekarang nanti kita cari lagi ya. Tapi Quran memberi isyarat kalau mati suri itu ada di zaman dulu. Termasuk di zaman Nabi Isa ya, orang meninggal sebagai mukjizat bisa dibangunkan kembali. Kemudian mereka disuruh lagi setelah dibangunkan, mereka disuruh lagi untuk beriman. Kata mereka, nggak mau kami nggak mau beriman. Akhirnya Allah SWT perintahkan malaikat untuk angkat gunung, Pak. Untuk apa itu? Agar mereka mau percaya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir itu belakangnya air laut, Pak. Air laut ibarat mau ada tsunami, Pak. Depannya ada apa? Di depannya dikasih api sama Allah SWT agar mereka mau. Akhirnya mereka sujud dan mereka bertobat, baru mau menerima apa, Pak? Menerima syariat. Itu kan cerita aja, Pak, ya. Kira-kira konteksnya atau korelasinya dengan kehidupan kita apa, Pak? Ada nggak, Pak, orang yang ke masjid ini dipaksa dulu, Pak? Di pikirannya mikirin duit, di pikirannya mikirin utang, di pikirannya ketangkep nih sama polisi, di belakang dikejar apa? Mungkin mau dibunuh orang dari depannya. Ada, Pak? Itu kan isyarat dari Allah. Allah menceritakan di dalam Quran kisah Bani Israel, jangan-jangan sedikit banyak ada sifat-sifat pembangkangan itu di dalam diri kita. Sehingga dari situ kita belajar, ya Allah, pantesan aja digelapin semuanya. Masalah dari sana, dari sini, dari anak, dari istri, dari pegawai, dari bisnis, dari tetangga, dari kolega. Ada, Pak, yang begitu, Pak? Akhirnya setelah semuanya hilang, baru datang ke masjid, Pak? Ada. Nah, di Quran itu disinggung bahwa terkadang orang itu baru mau berjanji setia dengan Allah kalau mereka apa, Pak? Sudah digelapkan semuanya. Nah, kita nggak mau. Jadi kalau kata guru saya, setiap kita baca Quran itu Allah tuh lagi ngobrol sama kita. Kita udah ngerasa begitu belum, Pak? Kita baca tentang Bani Israel, kita mencela Bani Israel. Jangan-jangan kita ada Bani Israelnya dikit. Seru, Pak, kalau kita menyelami Quran. Ini namanya apa, Pak? Ini baca tafsir, Pak. Kemudian kita ambil tadabur, kita ambil makna. Pak In tahu nggak, dari ayat ini itu ada ilmu manajemennya, Pak. Dari ayat ini jadi ilmu apa, Pak? Ilmu manajemen. Terkaget-kaget saya, Pak. Ilmu diet ada nggak, Bu? Pak, yang ini nih, yang kita yang obesitas, kita yang kegemukan, ada nggak, Pak, ilmu diet dalam Quran? Ada, ya Allah. Dan kalau kita ambil dari Quran, Pak, simple dan betul-betul efektif, dan semua sistem diet yang ada ini adalah pengembangan dari ayat ini aja. Dan itu semua dari cerita-cerita, Pak. Maka kita harus menggali, kita harus mendalami. Jika tidak, nggak keluar makna itu. Gitu. Saya spill dikit aja ya, dari mana Ustadz di situ ada ayat manajemennya. Allah SWT sebutkan di situ, wa id akhadna mitsaqakum.
ingatlah ketika aku mengambil perjanjian kepada kamu. Ya, mengambil perjanjian kepada kamu. Isi perjanjiannya apa, Pak? Taurat. Jadi yang pertama, Pak, kalau kita mau buat satu bisnis, kita mau buat satu kesepakatan untuk kerjasama, atau kita mau ngambil karyawan, yang pertama apa, Pak? Mesti ada SOP-nya, Pak. Mesti ada apa? SOP-nya. Desk job-nya mesti jelas. SOP-nya di mana, Pak? Taurat tadi itu tuh. Mohon maaf, Pak ya. Kalau orang kita nih dipekerjakan sama Barat, dipekerjakan sama Jepang, dipekerjakan sama Cina, padahal tekanannya tekanan tinggi, Pak. Gajinya nggak seberapa. Tapi orang kita anteng nggak, Pak? Anteng tuh. Coba yang kerja di Indomaret, yang kerja di Alfamart, anteng nggak? Karena SOP-nya jelas. Ya. Tapi mohon maaf, Pak ya. Coba Bapak tanya tukang sate ya yang pinggir jalan tuh. Kemarin saya terakhir tukang pecel lele. Mas, kenapa jarang jualan? Iya nih, karyawannya kabur semua. Susah nyari karyawan bener sekarang. Dalam hati saya itu yang ngantri kerja banyak bener. Yang diteken, yang dibinatang-binatangin, yang luar biasa sulit itu di pabrik-pabrik bertahan. Kenapa, Pak? Karena punya SOP yang jelas, punya jam kerja yang jelas. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, wa'id akhadna, ketika aku ambil perjanjian dengan kamu, janji kontraknya jelas. Mohon maaf, Pak, mohon maaf banget. Banyak di pesantren-pesantren kontrak kerja nggak jelas, Pak. Jujur aja, termasuk di pondok saya sendiri. Ini ustadz-ustadz yang ngajar tempat saya nggak ada janji kontraknya. Baru tahun ini mau kita buat ya, Ustadz Ade ya. Akhirnya kacau, Pak. Akhirnya ustadz-ustadz tuh nggak sejahtera. Akhirnya kerjanya, segala dikerjain, Pak. Orang nggak ada SOP-nya, nggak ada desk job. Kita ngerasa SOP, desk job yang jelas, gaji yang jelas, jam kerja yang jelas itu punyanya Barat, bukan, itu punya orang Islam. Ada di Quran, Pak. Ada, cuman dia nyempil. Kalau kita tidak renungi, kita tidak ambil mutiaranya dengan proses tafsir dan juga tadabbur, ini nggak ketemu. Karena tadabbur itu apa, Pak? Ini namanya apa, Pak? Proses tadabbur. Tadabbur diambil dari kata, mohon maaf ya, dari kata dubur. Dubur apa? Dubur itu maksudnya belakang. Jadi tadabbur itu adalah proses melihat Quran dari apa yang tersirat, bukan tersurat. Maka kalau kita cari, yang mana ilmu manajemennya nggak ketemu, Pak. Yang mana ilmu dietnya nggak ketemu. Tapi kalau kita gali, kita para ulama, kita merenung, kita mencari, itu ketemu. Ya, ini jadi panjang. Ya, nanti ada lagi. Termasuk, Pak, mohon maaf. Hari ini itu apa? Orang habaib. Klan Ba'alawi itu lagi hancur-hancuran, dihabisin di media. Ya. Dulu kan habaib itu betul-betul dicium tangan, benar ya, Pak ya, betul-betul dikultuskan. Sekarang dihabisi itu di media. Itu di surat Al-Qasas, Pak. Ayat keempat. Ternyata, Pak, bicara rasis itu, Pak. Bicara apa? Rasis, membedakan satu kelompok dengan kelompok lain, dan dipukul rata. Ini kan Habib Umar, guru saya yang di Tarim itu, pimpinannya para habaib seluruh dunia, orang yang sangat soleh. Jangankan sama beliau, saya mau cucunya aja nggak berani, Pak. Di medsos abis, Pak. Ya mana ada sih ya satu komunitas semuanya jelek, kan enggak. Ini kan dihabisi semuanya, pokoknya yang Yaman, pokoknya yang habaib, wah itu palsu semua, bohong semua. Itu di surat Al-Qasas ayat 4, Pak. Ternyata yang rasis itu kelakuannya Fir'aun, Pak. Kelakuannya apa? Kan kita ngeri, Pak, kalau baca Quran kita selami, ya Allah. Ternyata kita jadi Fir'aunu hazaz zaman itu. Itu ayatnya ada, Pak. Di situ disebut apa? Yastad'ifu ta'ifatam minhum.
Fir'aun itu tindakannya, dia menganggap lemah, dia mengkerdilkan, dia mendiskreditkan satu ras yang namanya Bani Israel. Karena Fir'aun itu, dia bangsanya adalah Mesir Kipti, dia orang Kipti. Nah, orang Bani Israel kan tadinya mereka tinggal di Palestina. Kemudian ketika Nabi Yusuf dipanggil oleh Aziz Misr, kemudian jadi bendahara Mesir Pak ya, di dalam surat Yusuf. Akhirnya nanti keluarganya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakubnya semua pindah, semua trans ke Mesir. Itu prosesnya berapa tahun Pak? Itu disebut Pak Agus, ya Allah, saya merinding Pak. Masya Allah. Jadi orang-orang batil tuh Pak, mereka baca Quran juga Pak. Atau kalau mereka nggak baca Quran kan, gurunya Fir'aun siapa Pak? Bu? Gurunya Fir'aun siapa? Iblis kan? Kan iblis sudah tahu tuh bagaimana mencerai-beraikan manusia, bagaimana mengadu domba manusia. Polanya sama banget. Nah, orang Mesir ini bukan pribumi, keluarganya Nabi Bani Israel ini bukan pribumi, Pak. Karena tadinya dari Palestina kemudian pindah ke Mesir. Berapa tahun tuh sampai itu kan Fir'aun yang ada di situ, Fir'aun yang kedua. Fir'aun tuh bukan nama orang, Pak ya. Fir'aun itu adalah istilah raja. Kalau kita kayak presiden lah. Nah itu Ramses II itu. Ramses II. Jadi Fir'aun yang kedua itu. Itu berapa tahun tuh sampai akhirnya mereka didiskreditkan. Ternyata dari mulai Nabi Yusuf pindah ke Mesir itu 400 tahun. Berapa Pak? Kira-kira dulu habaib itu orang-orang Arab yang trans ke sini Pak, umurnya udah ratusan tahun gak Pak? Tapi tetap aja nggak dianggap pribumi kan? Ini kan sama ini. Padahal kakek-kakeknya mereka juga ada yang ikut perang kemerdekaan dan selanjutnya. Tapi kenapa nggak dibahas? Mohon maaf ya, kenapa nggak dibahas itu yang apa namanya, yang Cinanya yang dan lain sebagainya? Ini karena ada konspirasi di balik ini. Jadi kalau kita baca Quran Pak, ya Allah, ini hanya pengulangan sejarah. Apa Pak? Gimana Pak? Ceritanya yang lain. Iya. Enggak, ini kan kita bahas data. Baik. Jadi yastad'ifu ta'ifatan minhum. Jadi Fir'aun itu dia melemahkan satu entitas tertentu. Kemudian kita lanjut. Di situ di dalam Quran surat Al-Qasas di surat keempat di akhirnya di situ disebut yudzabbihu abna'ahum. Ya. Fir'aun itu punya tindakan dia membantai orang-orang laki. Anak-anak lelaki dibantai semua Pak. Mengapa? Karena takut kekuasaannya akan runtuh. Apa konteks kekiniannya Pak? Konteks kekiniannya adalah semua kerusakan itu Pak, itu ditujukan agar laki-laki itu mandul, agar laki-laki itu tidak produktif. Kira-kira negara tahu nggak Pak, narkoba masuk lewat mana Pak? Tahu ya? Tapi kenapa narkoba itu tidak berhenti? Sehingga ada tontonan dan lain sebagainya. Tujuannya apa Pak? Tujuannya agar laki-laki ini hancur, dia punya kekuatan. Karena kalau, dan khususnya laki-laki ini adalah kaum muda, maka seluruh kerusakan-kerusakan itu dibuat memang. Pertama narkobanya, itu nggak mungkin kalau betul-betul pemerintah menutup pintunya, nggak mungkin bisa masuk. Ya, nggak mungkin pengedar-pengedar itu keliling dengan mudahnya. Kemudian yang kedua apalagi Pak? Film-film porno. Ya. Itu kan ngerusak otak Pak. Dan pasti ya konsumen terbesarnya adalah laki. Kemudian LGBT sekarang Pak. Ini adalah usaha-usaha untuk memusnahkan kekuatan-kekuatan besar, dan itu sekali lagi itu adalah perbuatan yang pernah dibuat oleh Fir'aun. Dan terakhir wa yastahyi nisa'ahum, dan yang perempuan dibiarkan hidup. Maksudnya apa? Perempuan dieksploitasi Pak. Kalau udah nggak ada laki-laki, perempuan juga perlu kepada kebutuhan biologis. Ketika tidak ada laki-lakinya, maka perempuan-perempuan ini dulu di zaman Fir'aun mereka ujungnya dijadikan apa? Dijadikan pelacur-pelacur. Sekarang Pak, di mana-mana kan? Di pom bensin, apalagi mobil, semuanya perempuan.
Karena memang perempuan itu, yaitu dalam hadis disebut sebagai habailus syaitan, disebut sebagai apa? Jejaring-jejaring syaitan. Karena kalau sudah ada perempuannya, maka laki-laki akan terjun di situ. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingin bercerita bahwa Quran yang ada di tangan kita ini, dia bercerita tentang sejarah masa lalu. Dia berbicara tentang hari ini dan dia berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa datang, dan itu hanya pengulangan demi pengulangan. Maka para ulama mengatakan Al-Quran ini selalu membuat istimewa siapa aja yang berinteraksi dengannya. Ada malam ya Pak, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Mengapa Pak? Karena Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Satu malam punya hubungan erat dengan Al-Quran, maka dia menjadi malam yang terbaik dan dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang kedua, bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di situ diturunkan Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan suci, bulan yang sangat istimewa. Apalagi Pak, Mekah Madinah disebut sebagai tanah haram. Kita sebut sebagai Haramain Syarifain, dua tanah mulia, dua tanah haram. Ya. Padahal buminya tandus. Harusnya tanah haram itu kita Pak ya. Haram dikorupsi maksudnya Pak. Karena terlalu istimewa tanah kita itu. Tapi tanah tandus itu, ya, tanah yang tidak tumbuh-tumbuhan, jauh dari keindahan, disebut sebagai tanah suci. Mengapa Pak? Karena di sana diturunkan Al-Quran, yaitu ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Tempat ada kaitan erat dengan Quran menjadi istimewa. Apalagi? Kemudian malaikat. Malaikat paling istimewa malaikat Jibril. Mengapa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi paling mulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang menandingi. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diturunkan Quran kepadanya. Bangsa termulia, kaum termulia, komunitas termulia, namanya generasi sahabat. Disebut dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat terbaik. Mengapa? Karena para sahabat adalah orang-orang yang menginstal Al-Quran di dalam dirinya. Ya. Maka apapun yang terkait dengan Al-Quran, maka dia menjadi istimewa. Termasuk kita, ketika kita betul-betul menginstal Al-Quran, maka Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kita adalah siapa yang belajar dan mempelajari Al-Quran. Ya, yang terbaik adalah yang belajar dan mempelajari Al-Quran. Berarti artinya Pak, ya, nuklir terbaik harusnya punya siapa Pak? Umat Islam. Harusnya pencipta kendaraan terbaik punya siapa? Umat Islam. Pendidikan terbaik harusnya punya siapa Pak? Hari ini pendidikan di Finlandia terbaik. Ya. Harusnya tata letak kota, tata letak negara paling bagus punya siapa Pak? Punya Islam. Tapi hari ini di Eropa. Mengapa? Karena kita sudah dicerai-beraikan ya. Semenjak hegemoni Barat itu, semua kekayaan kita, semua kehebatan kita, semua dicuri, ya, sehingga hari ini kita hanya menjadi penonton. Tapi dahulu Pak, ya, kita tahu di zaman kekhilafahan bagaimana Islam memimpin peradaban dunia, ya. Dokternya kita, ahli teknologinya kita, semua penemu-penemu itu adalah petinggi-petinggi dan orang-orang besar di dalam Islam. Maka Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami hal ini, maka kita akan tahu bahwa sesuatu yang paling istimewa
yang menjadi peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang ada bersama kita. Maka dari itu, bagaimana caranya agar Al-Quran ini menjadi kehidupan kita? Dan itulah tujuan atau itulah akhir dari yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hidup dan aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi, hidup Nabi adalah gaya bicaranya ikut gaya bicara Al-Quran, gaya berbisnisnya ikut gaya Al-Quran, gaya pendidikannya ikut Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 cara ya. Ada berapa? Ada 3 cara bagaimana kita menginstal Al-Quran di dalam kehidupan kita. Caranya itu dengan 3T. 3 apa, Pak? 3T. Ya. T yang pertama adalah tilawah. Ya. Gimana kita mau menyelami Quran kalau Quran kita juga ada di rak buku kita masing-masing. Ya. Di HP ada Quran sih. Cuman gamenya ada 10, Pak. Gamenya ada berapa? Ada 10. Qurannya 1, gamenya ada 10. Belum ada grup WhatsApp. Grup WhatsAppnya berapa, Pak? 20. Sumpama begitu ya. Ada grup Telegram lagi. Ada apa? Ada YouTube, ada Instagram. Waduh. Ada judul lagi. Wah, itu repot, Pak. Yang repot ada simpanan lagi. Wah, itu repot lagi, Pak. Nah, maka yang pertama syaratnya adalah kita baca. Tentu, ya. Itu adalah dengan tilawah. Kemudian yang kedua adalah dengan tafahum. Adalah dengan kita fahami. Maka kalau kita nggak bisa bahasa Arab, maka kita gunakan Quran terjemah. Baik terjemah depak, yang lebih baik lagi adalah Quran yang per kata itu, Pak. Sehingga kita paham kata per kata. Ya. Saya juga sekarang sedang belajar sama guru saya. Itu dulunya, Pak. Ini guru yang ngajarin saya sampai saya melek, Pak Agus. Saya sampai melek sekarang, ya Allah, ternyata. Saya kemarin belajar sama beliau tentang kepemimpinan dalam Al-Quran. Dan itu semua dari kisah-kisah tadi. Ternyata ada leadership di dalam Quran. Itu yang bikin saya melek itu. Dulunya itu S1-nya perawat, coba. S1-nya apa? Perawat. Tapi beliau belajar. Guru beliau termasuk S3 Mesir ya, S3 Al-Azhar. Dr. Ahmad Muhammad Tuhi. Ya. Itu beliau belajar terus, ya Allah. Itu kalau beliau nerangin Quran. Kita yang udah mondok belasan tahun, Pak Agus, itu kayak anak kecil gitu. Ya, kita kemana aja ya? Tidak pernah menggali Al-Quran. Maka yang kedua adalah dipahami. Tadi saya baca di dalam satu ungkapan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dulu orang-orang dulu itu mereka membaca Quran di malam hari dipahami gitu. Ibarat kita lah, Pak, kita kalau dapat SMS, kita baca numpang lewat apa kita pahami, Pak Iin? Kita pahami kan? Assalamualaikum Pak Ustadz, ini dari Pak Agus. Hari Ahad kosong enggak? Kan gitu, Pak ya? Enggak, Assalamualaikum, enggak, udah habis itu udah. Kita kan baca Quran begitu tuh. Ya. Udah. Yang lebih parah lagi baca pesan kan? Ngantuk kan? Jatuh. Ya gimana Quran mau menuntun kita? Nah, itu kan aktivitas kita itu. Seperti kita baca pesan aja, seperti kita baca pesan WhatsApp, maka satu-satu kita perhatikan. Kan berarti dibaca dulu. Setelah dibaca, dipahami kan. Oh, Pak Agus nanya, saya hari Ahad ada kegiatan atau tidak, kan begitu. Setelah Pak Agus nanya, saya ada kegiatan apa enggak?
Apa yang ingin ditawarkan sama Pak Agus? Yang ditawarkan adalah mengisi kajian Ahad Berkah ya, kajian Ahad Berkah. Maka apa yang kita lakukan Pak? Setelah kita baca, kita pahami, kemudian kita ada respon dong, kita ada amal dong, kan gitu. Sehingga akhirnya saya sampai di sini. Sehingga akhirnya nanti ada sarapan gratis kan gitu. Sehingga akhirnya kan kita bersilaturahim begitu Pak. Dari berhubungan, dari menerima pesan dari Pak Agus aja kita dapat rezeki banyak. Rizki silaturahim, saya bisa sholat mengimami bapak-bapak, ibu-ibu, kan semakin banyak jamaah semakin besar pahalanya. Ya, saya akhirnya bangun lebih awal, bisa tahajud dulu dan lain sebagainya. Nerima pesan Pak Agus, dibaca dan dipahami, lalu direspon, dapat rezeki saya. Kira-kira Pak, kalau kita baca Quran, kita baca, kita pahami, lalu setelah kita pahami apa yang Allah mau kita kerjain. Itu yang tadi saya bilang. Kira-kira masalah kita bisa beres nggak Pak? Kira-kira rezeki kita bisa lancar lagi nggak? Kira-kira masalah kita ketemu solusinya nggak? Kira-kira hubungan kita sama tetangga bisa lebih baik nggak? Hubungan kita sama anak bisa lebih baik nggak? Sama istri bisa lebih nggak? Bisnis kita bisa jalan nggak? Nah jadi sesimpel itu. Berarti yang ketiga apa? Setelah kita pahami yang pertama, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, terjemah. Yang kedua apa? Tafsir Al-Quran. Sekarang banyak Pak terjemah tafsir? Banyak. Coba Pak praktekin. Ya. Ada tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, ada tafsir Al-Misbahnya siapa? Dr. Quraisy Shihab, ada tafsir Jalalain yang sudah berupa terjemah, ada tafsir Ibnu Katsir yang sudah berupa terjemah. Dan guru saya itu masih pakai terjemah Pak Agus, tapi pemahamannya luar biasa dalam karena beliau sudah berlatih bertahun-tahun lamanya. Berarti yang ketiga apa? Yang ketiga adalah setelah kita pahami adalah tatbik, adalah kita amalkan. Karena kalau saya paham apa pesannya Pak Agus lalu nggak saya amalin, ya, saya nggak amalin, saya nggak datang ke sini, ya saya nggak bisa makan apa menunya pagi ini, bubur ayam gratis umpama, saya nggak bisa ada di tempat ini. Ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi karena kita sering menerima pesan Allah dan kita nggak baca, Allah udah ngasih pesan sama kita Pak. Quran itu pesan Allah. Sayangnya tidak kita baca, atau kalau kita baca sebagai rutinan saja, baca tanpa kita pahami maknanya, atau setelah kita paham maknanya kita tidak amalkan. Kalau ini kita amalkan, ini luar biasa. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini diantara hasil tadabur yang kita tadaburi bersama guru kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup ini pasti punya salah. Betul apa enggak Bapak Ibu sekalian? Kita hidup pasti punya catatan kelam. Kita hidup pasti pernah jatuh dalam kesalahan. Pasti ada sesuatu yang mengganggu kehidupan kita hari ini karena efek masa lalu. Dan itu nggak bisa enggak. Selain para nabi pasti punya salah. Dan kadang kesalahan-kesalahan itu fatal, yang bisa mencoreng nama baik kita sampai kapan. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, kita dulu waktu punya anak pertama, kira-kira kita galak dan kasar nggak Pak? Biasanya anak pertama kan jadi apa tuh? Jadi bahan percobaan pendidikan kita. Salah dikit kita bentak, salah dikit kita gampar, ya. Salah dikit, wah pokoknya karena kita kalau mau jadi mekanik ada sekolahnya, mau jadi bapak ada sekolahnya Pak? Nggak ada, karena nggak ada sekolahnya, akhirnya kita melakukan percobaan demi percobaan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Quran surat Al-A'raf, doa yang kita familiar, yaitu doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Doanya hafal ya Pak ya? Itu Al-A'raf ayat 23. Ya. Ini doa. Tapi kita mesti lihat kacamatanya. Ini apa? Doa ini keluar setelah apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam doa ini selepas beliau namanya tercoreng di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama penduduk surga di stigma negatif dong Pak. Adam nggak bersyukur sama Allah. Adam buat kasus. Kurang lebih begitu Pak ya. Sama Allah malu, sama masyarakat dan penduduk bumi, Nabi Adam juga pasti malu. Kenapa? Karena beliau melakukan kesalahan. Akhirnya doa ini keluar dari lisan Nabi Adam atau diajarin sama Allah. Doa ini diajarin langsung Pak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah talaki. Talaki kan diajarin langsung ya. Allah ajarkan langsung Nabi Adam kalimat-kalimat doa fataba alaih agar tobatnya diterima. Kita pengen nggak Pak? Mungkin Pak ya. Kita hari ini nggak bisa ngobrol sama anak Pak. Karena anak nyimpen rasa marah yang luar biasa sama kita. Kita mungkin hari ini nggak bisa ngobrol Pak sama teman kita. Karena kita dulu pernah, mohon maaf, kita dulu pernah nggak amanah waktu kerja sama bisnis sama dia. Mungkin hari ini Pak kita punya masalah sama istri kita. Setiap ingat masalah itu Pak, oh panjang urusan tuh. Dan kita pasti punya masalah yang membuat reputasi kita turun. Nah, doa ini diajarkan langsung oleh Nabi Adam alaihissalam agar nanti ketika Nabi Adam berbuat salah lagi ketika di dunia, atau Allah SWT tahu bahwa anak cucu Adam, kita sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Bagaimana cara menghapusnya? Maka Allah kasih 3 Pak. Allah kasih apa? 3. Yang pertama apa? Rabbana zalamna anfusana. Kalau punya salah tuh Pak, yang pertama adalah ngaku salah. Ya Allah, hamba zalim kepada diri hamba sendiri. Coba Pak, kita kalau punya anak salah, dia minta maaf. Pak, maafin saya ya, walaupun tadi kan gara-gara papa banguninnya telat. Maafin saya, tadi saya telat sekolah. Karena bapak banguninnya telat. Minta maaf sih Pak, tapi dia nggak ngakuin sah. Bahkan waktu itu juga di-spill nama kita kalau salah itu gara-gara kita. Kira-kira kita maafin nggak Pak? Nah, kita sering minta maaf sama anak, kita sering minta maaf sama istri. Maafin papa ya, mah. Walaupun kan mama juga sama suka bikin salah. Nah itu maaf kita nggak keterima tuh Pak. Ketolak tuh. Orang nggak mau maafin kita. Kenapa? Karena syarat pertama nggak kita lakukan. Coba Pak. Dan saya sudah lakukan. Yang pertama kalau kita punya salah sama orang, apapun masalahnya Pak, seberat apapun, akui salah. Ya Pak, ya mungkin tadi ya kita dengan anak kita. Saya sering tuh kadang-kadang kelepasan Pak Agus. Ya, namanya anak kecil ya, kadang-kadang numpahin ini, mecahin ini. Saya nggak punya pembantu, anak 4, laki semua, kan kebayang Pak. Kadang-kadang emosi itu lepas Pak. Tapi pas kita marah, kita ngebentak, anak tuh sampai marah Pak, panggil. Bisikin di telinganya. Nah, anak saya Zaki namanya. Zaki, jangan minta maaf dulu Pak. Tadi harusnya Abi nggak ngebentak kamu ya. Kamu nggak salah. Yang salah murni Abi. Karena Abi kurang sabar. Padahal kan kamu bangun tidur ya. Namanya bangun tidur kan geraknya nggak bisa cepet. Tapi Abi nyuruh kamu cepet-cepet. Itu mah murni salah Abi. Itu kalau udah dibegituin Pak, itu matanya udah berkaca-kaca tuh. Tambahin lagi yang kedua apa Pak? Wa illam taghfir lana. Maafin Abi ya. Enggak. Karena kita terlalu sering Pak marah, minta maaf, marah lagi, minta maaf, marah lagi begitu Pak ya. Please maafin Abi ya, Bang. Udah kita please tuh Pak. Iya. Abi sih suka gitu.
Udah beres belum Pak? Belum. Karena kata Quran kalau kita salah 3 Pak. Nah ini kan ilmunya sederhana. Doa yang kita sering doa Pak, tapi kita tidak memahami secara lebih detail bagaimana ayat ini bekerja. Ayat ini turun ketika kapan? Apa yang dilakukan ayat ini setelah Nabi Adam melakukan dosa? Itu belum beres Pak. Ya, pokoknya udah ngaku salah total, udah jangan sebut orang itu punya salah, udah jangan. Kan kita gitu Pak ya, kita tahu Pak teman kita sebenarnya yang salah, tapi udah kita akuin salah. Yang kedua minta maaf. Yang ketiga apa Pak? Watarhamna, sayangi Pak. Habis itu peluk Pak. Habis minta maaf peluk. Diusap ya, diusap punggung belakangnya, diusap kepalanya. Ya. Kalau bisa Pak, kalau saya kalau marahnya berlebihan Pak, pernah saya marah berlebihan Pak. Saya ajak ke Indomaret. Wah itu udah hilang Pak rasa marahnya, ajak ke Indomaret. Anak saya sukanya beli mobil Hot Wheel, saya beliin Hot Wheel, wah dia girang. Dalam hati dia enakan dimarahin gitu. Karena nggak dimarahin nggak dapat hadiah Pak. Kasih hadiah. Pokoknya disayang aja Pak, dengan sentuhan, kita peluk, kita cium, itu air matanya ngocor Pak. Dan air mata ngocor itu Pak, kadang-kadang anak tuh sampai menggigil, itu emosi yang keluar Pak. Bayangin Pak, kalau kita melakukan salah dan kita nggak pernah minta maaf, jangan-jangan itu yang diharapkan sama anak kita. Bapak nggak pernah ngerasa salah ya? Saya aja. Mungkin istri juga mengharapkan itu dari kita Pak. Selama kita nggak lakukan ini, kata Allah kalau kita nggak lakukan ini Pak, atau salah satunya nggak kita lakukan apa terakhir? Lanakunanna minal khosirin. Kita jadi orang rugi Pak. Ngedidik anak biaya mahal Pak, waktu panjang, kita korbankan semuanya, anak durhaka sama kita ntar. Kan rugi kita Pak. Kita punya istri sekian lama, tahu-tahu dia serong. Kenapa? Karena dia nggak puas sama kita. Tahu-tahu kita punya teman bisnis berkhianat, tahu-tahu dan lain sebagainya. Atau saya punya santri setelah mereka lulus lupa sama saya. Karena biasanya ada emosi yang tidak selesai. Tapi insya Allah Pak, kalau kita akui salah. Yang kedua minta maaf. Yang ketiga sayangi Pak. Nah termasuk sayangi apa Pak? Termasuk sayang itu kita ngerubah sikap Pak. Karena anak saya tuh begitu tuh Pak. Udah saya kasih hadiah, ini anak saya yang kedua, ini lain lagi. Dia bilang, maafin Abi ya. Ya aku udah maafin. Cuman ngasih syarat deh Pak Agus, apa syaratnya? Tapi Abi jangan ngulangi lagi ya. Abi mah minta maaf wae, entang ngulangi lagi. Itu watarhamna tuh Pak, melakukan perbaikan yang total, melakukan perbaikan yang permanen. Ya walaupun kadang-kadang kita salah. Kalau ini dijalanin Pak, yakin Pak, sumpama waliyadzubillah kita punya aib dulu di masyarakat ini. Ya mungkin kita pernah marah, mungkin kita pernah apa. Wah itu Bapak itu sembuh Pak. Yang penting akui salah, minta maaf, lakukan perbaikan total. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup semua kekurangan kita. Allah akan perbaiki lagi nama kita dan orang akan menerima kita lagi secara lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Inti dari kajian kita pagi ini adalah mari Pak, Quran itu adalah kunci keajaiban. Di situ tadi ada ilmu parenting berarti Pak ya. Di situ ada hubungan sosial, bagaimana kita ngebangun. Tadi ya, kita melihat kerusakan hari ini, itu juga di-spill oleh Al-Quran. Kita melihat ahli batil hari ini bekerja dengan luar biasa hebat, itu juga ada dalam Al-Quran. Mari kita buka Quran kita, ingat aja Pak, ini seperti pesan WhatsApp. Baca, jangan nggak dibaca, nyesel nanti. Ya kata Pak Agus ngirim pesan sama saya, cuman karena saya sama Pak Agus ada masalah gitu. Ada masalah, kata Pak Agus, apa? Kok nggak dibuka pesannya, ternyata ngajak umroh gratis. Rugi nggak Pak? Nah Quran bukan hanya umroh gratis Pak, ada umroh gratis, ada sorga dan lain sebagainya. Saya berharap bacalah pesan Allah Pak, pahami dan kita jalankan apa maunya. Insya Allah Pak, tidak ada jalan yang tertutup. Kalau Allah mampu merubah sahabat yang begitu jahiliyah, nggak mungkin Allah nggak bisa merubah kita yang sudah Islam, sudah iman. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT berikan manfaat. Allah berikan kita kepahaman dan kekuatan untuk kita mengamalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.